Atom pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus, di mana atom berasal dari kata a yaitu tidak dan tomos yang artinya dibagi, sehingga kita bisa dapatkan pengertian atom itu adalah partikel terkecil penyusun materi. Jadi, apa itu materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah meja, buku yang kita gunakan, gas, kemudian apalagi tidak hanya benda mati, tetapi manusia juga adalah materi, tumbuhan, hewan, segala jenis makhluk hidup dan segala jenis yang tidak hidup tersusun oleh materi. Pandangan Demokritus terhadap atom tidak dianggap sebagai pandangan ilmiah karena tidak disertai oleh fakta-fakta yang empiris. Maka dari itu akan banyak penemu yang menyatakan tentang atom. Jadi saat ini kita akan berbicara mengenai teori-teori atom. Pertama adalah teori atom Dalton, di mana menurut si Dalton bahwa semua zat tersusun oleh atom yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh ilustrasinya bisa kita lihat ada kubus gitu ya. Pada kubus ini kita ambil bagian pojoknya, kita amati, sebenarnya tersusun oleh beberapa partikel kecil yang disebut oleh atom. Jadi menurut si Dalton ini bentuk atom berupa bola pejal yang solid. Kemudian postulat yang keduanya adalah unsur merupakan zat yang tersusun atas atom yang sama. Atom yang sama memiliki sifat yang sama. Atom yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda, seperti itu. Jadi sebagai ilustrasinya, semua atom A berwarna yang sama, akan memiliki sifat yang sama, volume yang sama, massa yang sama juga. Dan kita bisa lihat bahwa sedangkan atom B berwarna merah memiliki ukuran dan massa yang berbeda bila dibandingkan atom A. Dengan kata lain, kita bisa membedakan antara atom yang satu dengan yang lain dengan melihat dari sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, senyawa merupakan zat yang tersusun gabungan dua atom atau lebih. Contohnya itu adalah atom pada uap air, di mana terdiri dari H2O, yaitu dua atom hidrogen dan satu atom Ho. Postulat yang keempat Dalton yaitu reaksi kimia merupakan penyusun ulang atom-atom dalam zat bereaksi menjadi kombinasi yang berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan dihancurkan dalam suatu reaksi kimia. Teori atom yang kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson, di mana pada tahun 1897 dia melemahkan yang namanya teori atom Dalton. Jadi menurut si Thomson ini, atom terdiri atas materi yang bermuatan positif beserta elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalamnya. Jadi teori atom Thomson ini sering disebut juga dengan teori atom roti kismis, di mana roti tersebut adalah positif dan kismisnya itu adalah elektron-elektronnya. Teori atom yang ketiga adalah Rutherford. Setelah mengeksplorasi melalui percobaan hamburan partikel alfa, si Rutherford ini mengusulkan model atom baru menggunakan model atom Thomson. Menurutnya, massa atom tidak terdistribusi merata di seluruh volume atom, akan tetapi terkumpul di inti atom atau yang disebut nukleus. Jadi di nukleus ini hampir 99,95% massa atom itu ada di nukleus, sedangkan bagian lainnya merupakan bagian yang kosong. Intinya adalah atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari inti atom. Teori atom yang keempat adalah teori atom Niels Bohr, yaitu pada tahun 1913. Jadi si Niels Bohr ini mengajukan suatu model atom untuk menjelaskan fakta tentang spektrum atom hidrogen sebelumnya. Di menurut si Niels Bohr ini bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Namun elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini memiliki yang
namanya lintasan-lintasan yang teratur seperti itu. Kemudian lintasan elektron ini mempunyai tingkat energi yang tertentu. Di semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, maka semakin tinggi tingkat energinya. Namun semakin dekat lintasan elektron dari inti atom, maka semakin rendahlah tingkat energinya.